Shalom, selamat pagi. Saya Primus Loni akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami rindu Tuhan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Bantu kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di pagi hari ini, saya mengambil renungan pagi kita yang terdapat di dalam Markus 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Tapi saya akan mengambil ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 saja. Di sini dikatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kita bisa lihat bahwa saat itu Yesus ada di Kapernaum, dan kita bisa lihat bahwa Yesus sudah sangat terkenal sehingga banyak orang yang rindu untuk datang mau mencari dia saat itu. Dan terkhususnya ada satu orang yang juga rindu untuk mau mencari Yesus saat itu. Siapakah itu? Mari kita lihat. Di ayat yang kedua mengatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Jadi bukan hanya orang banyak saja yang rindu untuk melihat Yesus saat itu, tetapi ada satu orang, yaitu orang lumpuh. Dia rindu untuk bertemu dengan Yesus saat itu. Dan kita bisa lihat bahwa ada masalah ketika dia mau bertemu dengan Yesus, yaitu yang pertama, dia tidak bisa berjalan. Yang kedua, banyak orang yang menghalangi dia. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika ada masalah itu, Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan, yaitu Tuhan memberikan jalan keluar kepada orang lumpuh itu. Lewat siapa? Yaitu di ayat yang ketiga mengatakan apa? Ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Kita bisa lihat bahwa ada 4 orang yang menolong orang lumpuh itu. Mereka menolong dia untuk mau bertemu dengan Yesus saat itu. Dan di ayat yang keempat mengatakan di masalah yang kedua, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi masalah yang kedua, orang-orang menghalangi mereka, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan mereka hikmat. Ketika itu mereka membongkar akan atap rumah saat itu. Jadi kita bisa lihat bahwa dari kejadian ini, mereka rela untuk berkorban untuk sahabatnya. Yaitu 4 orang ini, mereka rela berkorban untuk orang lumpuh ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika ada masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar yang pasti. Jadi kita harus percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kitab suci ini akan nyata ketika kita percaya. Seperti orang lumpuh ini, ketika dia percaya dengan iman, apa yang dia dapat? Yaitu kesembuhan. Kesembuhan bukan hanya secara fisik, melainkan juga secara rohani. Dan begitu pula dengan keempat sahabatnya. Mereka juga mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dan ada 4 pelajaran yang saya dapat dari 4 orang ini. Yaitu yang pertama, mereka mempunyai beban jiwa. Yaitu mereka memiliki kerinduan untuk menyelamatkan akan orang lumpuh ini. Mereka rindu untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Yang kedua, yaitu
keempat sahabat itu memiliki satu hati dan satu misi untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Dan yang ketiga, keempat sahabat itu memiliki semangat yang tidak pernah luntur. Dan yang keempat, keempat sahabat ini berani mengambil resiko dan berkorban untuk temannya sendiri. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mau mengawali akan aktivitas pagi hari ini, apakah kita akan melakukan akan hal ini? Jadi, marilah kita mengambil pelajaran dari 4 orang ini. Marilah kita juga mengambil pelajaran daripada orang lumpuh ini. Mereka mempunyai iman yang teguh. Jadi kita juga harus mempunyai iman yang teguh untuk menyelamatkan orang-orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mempraktekkan akan firman-Mu Tuhan ketika kami beraktivitas di pagi hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.